Hidup di dunia ini adalah sebuah perjalanan dalam mencari makna hidup menuju kebahagiaan, kesejahteraan, kesempurnaan, keadilan, dan cinta. Dalam perjalanan hidup di dunia, manusia memiliki hak dan kebebasan untuk menjalankan hidup dan menjunjung tinggi martabatnya, terlebih juga untuk menjunjung tinggi martabat manusia lain sebagai ciptaan yang sama. Namun baru-baru ini saya menemukan video yang menunjukkan salah seorang influencer yang pergi ke mall mengenakan pakaian sederhana. Orang ini hanya mengenakan kaos, celana kolor, tas, dan sandal jepit. Berbeda dengan kebanyakan orang yang biasanya pergi ke mall. Saat seorang tersebut tidak sengaja melewati para pegawai yang menawarkan produk kepada pengunjung mall lainnya, tapi tidak dengan influencer ini. Pegawai tersebut tidak ada yang menawarkan produk mereka kepada influencer ini. Karena dilihat dari penampilannya yang mungkin bisa dianggap tidak akan mampu membeli produk mereka. Lain cerita ketika saya membuka TikTok dan menemukan satu cuplikan film. Film ini mengisahkan seorang wanita yang lumpuh yang ingin membeli sebuah sepatu, namun tidak diberikan oleh pekerja di sana. Pekerja itu beranggapan bahwa akan sia-sia saja jika seorang wanita yang lumpuh akan membeli sepatu dan menggunakan sepatu yang disukainya. Hal ini merupakan sebuah pandangan yang sangat keliru. Mengapa? Dari cerita yang sudah saya sampaikan tersebut, kecenderungan manusia dalam memandang manusia lain sudah menyimpang dari nilai martabat manusia itu sendiri. Banyak orang yang menghargai orang lain hanya berdasarkan kekayaan, penampilan, bahkan kondisi fisik dibandingkan dengan martabat kemanusiaan. Dalam presentasi kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk menyadari betapa pentingnya mengutamakan dan menjunjung tinggi martabat manusia. Dan bagaimana cara untuk menjunjung tinggi martabat manusia itu. Menurut Cicero pada 106-43 sebelum Masehi, martabat manusia adalah hal yang melekat dalam kodrat manusia sebagai makhluk yang berakal budi. Martabat manusia diartikan sebagai derajat atau pangkat manusia. Sebagai derajat yang melekat pada kodrat manusia, martabat kemanusiaan sangat membutuhkan pengakuan dan penghargaan dari sesama. Seperti yang kita ketahui, manusia memiliki keunikan yang tidak bisa ditemukan pada makhluk lainnya. Segala perbedaan yang dimiliki manusia hendaknya mendapat penghargaan yang sama. Hal itu karena nilai yang dimiliki manusia lebih tinggi dibandingkan makhluk lainnya. Harga diri manusia dari manusia yang memiliki kasta tertinggi maupun yang terendah sekalipun akan sama di mata Tuhan. Lalu, mengapa martabat manusia harus diutamakan dan dijunjung tinggi? Jawabannya adalah karena manusia adalah makhluk yang kedudukannya lebih tinggi dari makhluk lainnya dan memiliki standar yang sama dengan manusia lain. Manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan juga melindungi makhluk lainnya, termasuk sesama manusia. Sebagai makhluk yang kedudukannya tinggi, tentunya manusia sangat berharga. Di dunia ini terdapat banyak sekali perbedaan pada setiap makhluk hidupnya, termasuk manusia. Tuhan menciptakan perbedaan itu untuk mewujudkan keberagaman yang hendaknya dapat dihargai. Perbedaan itu berupa warna kulit, perbedaan status sosial, perbedaan jenis kelamin, perbedaan fisik, dan apapun jenis perbedaan itu. Orang yang mempunyai perbedaan itu memiliki hak untuk menjaga dan memperjuangkan martabatnya sebagai manusia. Itulah mengapa
kita sebagai manusia harus menjunjung tinggi martabat manusia lain, meskipun perbedaan terdapat pada mereka, dan tidak menjadikan perbedaan itu sebagai pengukuran dalam menjunjung tinggi martabat manusia. Karena sejatinya manusia itu memiliki keunikan masing-masing yang juga membutuhkan penghargaan dari manusia lain. Jadi, dengan menjunjung tinggi martabat manusia lain itu, sama saja menjunjung martabat diri sendiri. Karena pada dasarnya, nilai atau harga diri kita sebagai manusia adalah sama. Lalu bagaimana cara menjunjung tinggi martabat manusia itu? Mengasihi. Sebagai manusia, pastinya kita memiliki kasih untuk dapat dibagikan kepada setiap makhluk hidup yang ada di dunia, terutama diri sendiri dan sesama manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan membantu orang-orang yang sedang berada dalam kesulitan, menegur atau menyapa, dan memberikan semangat. Menghargai. Dengan menghargai diri sendiri maupun manusia lain yang unik, itu sama saja kita menghargai Tuhan sebagai Sang Pencipta. Seperti pada ayat Alkitab Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, dan menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dengan demikian, cara ini selain menjadi cara untuk menjunjung tinggi martabat manusia, juga sebagai cara untuk memuliakan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Mengampuni. Setiap manusia pastilah tidak lepas dari kesalahan. Akan tetapi, bagaimana kesalahan itu kemudian tidak dipandang sebelah mata? Kita sebagai manusia yang memiliki akal, budi, dan hati nurani, hendaknya dapat memahami dua sisi atas suatu kesalahan itu. Hati nurani hendaknya dapat mengarahkan kita untuk dapat membukakan pintu pengampunan bagi sesama. Menjaga perkataan. Perbedaan yang unik dari setiap kita pastinya mendapatkan buah bibir yang bisa menyakiti hati. Tapi tidak untuk membalasnya dengan perkataan yang juga dapat menyakiti hati orang lain. Menjaga perkataan perlu untuk kita menghargai perbedaan, baik pendapat maupun keadaan orang lain. Saat menemui sesama yang memiliki keunikan, biasakanlah untuk bicara dengan baik dan tidak menyinggung. Dan kita tidak perlu membeda-bedakan. Pastinya kita tahu, manusia diciptakan dengan perbedaan yang unik, yang menjadi ciri khas masing-masing. Akan tetapi, perbedaan itu bukan untuk disingkirkan, tapi untuk dirangkul dan diberikan ruang bagi mereka agar merasakan hal yang sama. Itu tadi penjelasan mengenai martabat manusia dan mengapa martabat manusia perlu dijunjung tinggi. Sebelum itu saya akan menutup dengan kata-kata motivasi. Kita itu istimewa karena kita itu unik dan kita itu hanya satu-satunya. Tuhan menciptakan kita sebagai masterpiece. Dengan demikian, kita semua dipanggil untuk bisa mencintai dan mengasihi diri kita, kemudian bisa menghargai sesama kita jauh lebih baik, dan mencintai Tuhan secara optimal. Romo Anton Baur, PR. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.